Salam matematika. Jumpa lagi anak-anakku peserta didik SMP khususnya kelas 9. Kita akan kembali membahas beberapa soal TKA. Kali ini tema kita adalah kekongruenan dan kesebangunan pada bidang datar. Mari kita lihat contoh soal yang pertama yang cukup sederhana. Perhatikan gambar berikut, ada dua buah segitiga. Di sana beberapa sudut diketahui dalam tanda yang khusus. Pasangan sisi yang sesuai, maka kita perbandingkan beberapa sisi di antaranya. Kita lihat yang pertama dulu, PQ dan ST. Supaya gambarnya lebih jelas, kita perbesar ya. Kita lihat PQ. PQ ada di depannya sudut yang bulatan hitam itu. Kemudian ST pada segitiga STU itu ada di depannya sudut yang bulatan lingkaran yang kosong itu. Ya, maka ini dinyatakan tidak sesuai. Jadi yang A itu bukan sisi yang sesuai. Kemudian kita lihat yang B. PQ sama seperti tadi dengan SU. SU pada segitiga STU terletak di depan sudut yang ada tanda bulatan hitam itu. Ternyata sama antara PQ dan SU itu terletak di depan sudut yang tandanya adalah bulatan hitam. Maka PQ dan SU itu dinyatakan senilai. Begitu ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut kita ke nomor 2. Diketahui segitiga DF dan PQR sebangun. Diketahui panjang-panjangnya, sisinya semua diketahui. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian pada kedua segitiga tersebut adalah, ya, untuk bisa memperjelas itu, maka kita coba buat sketsanya. Tentu ini tidak menggunakan ukuran sebenarnya ya. Kita lihat satu persatu. Kalau untuk membandingkan ini, berarti kita harus lihat sisi-sisi yang sesuai dalam arti kecil dengan kecil, sedang dengan sedang, besar dengan besar, begitu ya. Kita coba dari DE dulu. Pada segitiga DF, DE itu adalah sisi yang tengah, panjangnya yang di tengah. Maka pada segitiga PQR kita bandingkan juga yang di tengah, yaitu dengan PQ. Ya, kita hitung DE banding PQ ketemu 9 banding 15 atau 3 banding 5. Kemudian kita cari yang DF. DF itu pada segitiga DF yang terpendek, maka kita cari juga PQR yang terpendek yaitu PR 10. Kita bandingkan DF dengan PR, ketemunya juga 3 banding 5. Sisi yang satunya, sisi yang terpanjang, EF banding QR, nilainya sama. EF banding QR 12/20 ketemu 3 banding 5 juga. Begitu. Sehingga dengan ketiga ini kita dapat simpulkan bahwa DE banding PQ sama dengan DF banding PR sama dengan EF banding QR. Sehingga jawaban yang benar adalah yang A. Gitu. Lanjut ke nomor 3. Perhatikan gambar berikut, ada sebuah segitiga ABC siku-siku, kemudian ada juga garis apa namanya, garis DE yang tegak lurus dengan BC. Beberapa sisinya diketahui juga. Jika segitiga CDE dan ABC sebangun, maka panjang EA, tanyakan panjang EA gitu ya. Maka perhatikan dulu, yang pertama perhatikan segitiga ABC yang besar, siku-siku di A. Di sana sudah ada panjang sisi BC 12 tambah 13, 25, panjang sisi AB 15. Kita akan cari dulu panjang AC, gunakan Pythagoras ya, triple Pythagoras. Kalau 25 dibagi 5, ketemunya 5, 15 dibagi 5, ketemu 3. Kita ingat triple Pythagoras, ada 3, 5, satunya adalah 4 gitu ya. Maka 4 dikalikan 5 ketemu 20. Maka panjangnya AC 20. Ini akan kita pakai juga untuk mencari yang lain ya. Untuk mencari EA khususnya. Ya, sekarang perhatikan segitiga ini. Segitiga ABC dengan segitiga ADE. Di sana kita punya CE, kalau dibandingkan dengan CB, itu akan sama dengan CD dibagi dengan CA. Sehingga kalau kita masukkan nilainya, CE itu belum diketahui, kita mau cari tahu berapa CE-nya. Kemudian BC-nya 25, CD-nya 12, kemudian CA-nya yang baru kita dapatkan tadi 20. Sehingga kalau disederhanakan, kemudian dicari CE-nya berapa, ketemu CE-nya 15. Ya, panjang CE 15. Sementara panjang AC tadi 20. Sehingga panjang EA itu selisihnya ya, selisihnya antara CA dengan CE. Sehingga EA ketemu sama dengan 5 satuan gitu ya. Ya, jawabannya adalah yang C. Lanjut ke nomor 4. Perhatikan gambar berikut, ada dua buah segitiga ABC dan PQR.
Dikatakan di sana segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Kongruen berarti sama dan sebangun, sama persis ya. Panjang sisi PR dan besar sudut P berapa? Gitu. Kita lihat di sana ada beberapa yang diketahui. Misalnya pada segitiga ABC tadi sudah diketahui ada sisi yang nilainya panjangnya AC 8, panjangnya BC 10, sementara di sini pada segitiga PQR panjangnya QR 11. Maka kita bisa simpulkan, oh berarti dengan demikian panjangnya AB 11, begitu ya. Ya, itu kesimpulan pertama, sehingga panjangnya AB dengan QR itu sama, 11 cm. Ya, kemudian lihat sudut-sudutnya. Ya, pertama di sini yang 11 ini 11 ini mengapa pada sudut R dan sudut Q. Sudut Q 61, sementara sini 11 itu pada diapit oleh sudut B dan sudut A. Sudut B-nya 45, maka kita bisa simpulkan bahwa sudut A itu besarnya adalah 61. Berarti sudut A dengan sudut Q sama 61. Maka dengan demikian kita juga bisa simpulkan bahwa sudut R sama dengan sudut B besarnya adalah 45 derajat. Begitu. Ya. Kalau demikian, maka berapa panjangnya PR? Ya, di sana dilihat panjangnya PR itu sama dengan panjangnya BC, yaitu 10 cm. Gitu ya. Kita dapat satu dulu. Ya. Kemudian yang berikutnya mencari sudut P. Sudut P diperhatikan sana sudah ada besar sudut dalam segitiga, jumlahnya adalah 180, sudah ada 45 derajat dan 61 derajat, sehingga sudut P 180 dikurangi 61 derajat dan 45 derajat, sehingga didapat 74 derajat. Sehingga pilihannya ada di B. Begitu ya. Baik, soal berikutnya, nomor 5. Perhatikan gambar berikut, ada sebuah segitiga siku-siku ABC, kemudian dari titik B, titik siku-siku itu dibuat garis tinggi juga, yang memotong garis AC siku-siku di D, gitu ya. Diketahui segitiga ABD dan segitiga BDC sebangun. Ya, perhatikan pada gambarnya. Tentukan pernyataan-pernyataan berikut benar atau salah, gitu. Baik, kita mungkin tidak bisa urut, kita cari dulu yang paling mudah kita bisa dapatkan. Perhatikan pada segitiga BCD yang kecil itu, BCD ini. Dia siku-siku di D, dua sisinya sudah diketahui, yaitu sisi BC 15 cm, kemudian DC 9 cm. Kita cari berapa BD-nya, kita gunakan triple Pythagoras lagi ya. 15 dibagi 3 ketemu 5, kemudian 9 bagi 3 juga ketemu 3. Ada 5, 3, sisi miringnya 5, ada sisi siku-sikunya 1, 3, berarti sisi siku-siku yang lain adalah 4. Gitu ya. 4 kali 3 ketemu 12, maka panjangnya BD 12. Ya, kemudian perhatikan kalau dalam segitiga siku-siku ABC itu, kemudian dibuat garis tinggi BD ini, ya, maka kita punya perbandingan seperti ini. BD kuadrat sama dengan AD dikali CD. Ini kita pakai. Ya. Kita masukkan BD tadi sudah kita dapatkan 12 kuadrat sama dengan AD kali 9, CD-nya 9. Sehingga dari sini kita dapatkan AD-nya ketemu 16. Ini sudah bisa menjawab yang pernyataan kedua. Berarti pernyataan kedua di sana dikatakan AD-nya 18, maka pernyataan kedua ini bernilai salah. Begitu. Selanjutnya, perhatikan segitiga ABD. ABD yang bagian yang besar tadi, yang di sini, itu siku-siku di D. Oke, dipahami ya. Nah, dengan teorema Pythagoras juga, di sana sudah ada 12, ada 16, maka dengan triple Pythagoras, ini sisi miringnya adalah 20. Nanti bisa dicoba sendiri ya. AB-nya 20. AB dapat 20, berarti sudah bisa menjawab pernyataan pertama. Berapa besarnya? 20, maka pernyataan pertama bernilai benar. Ya. Berikutnya, pernyataan ketiga, kita cari AC. AC tadi kita sudah dapat AD, sudah dapat DC. Berarti AC itu adalah jumlah dari AD dengan DC. 16 ditambah dengan 9 ketemu 25. Ternyata itu sama dengan pernyataan ketiga, besarnya AC 25 cm. Maka pernyataan ketiga bernilai benar. Itu ya. Baik. Selanjutnya nomor 6. Perhatikan gambar berikut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan
berikut tentang bangun segitiga pada gambar tersebut. Ada gambarnya di sana, segitiga ABC, siku-siku di A, kemudian garis tingginya ada garis AD, panjang AB-nya 12 cm, panjang BD-nya 9,6 cm. Diminta untuk menentukan beberapa pernyataan tersebut, benar atau salah gitu ya. Kita cek dulu. Pertama, kita akan lihat apakah ABD dengan segitiga CAD itu sebangun atau tidak gitu ya. Misalkan sudut B itu saya beri nama X, sudut ABD khususnya ya, kita beri nama X, maka kita bisa menyimpulkan bahwa sudut BAD itu adalah 90 min X. Betul ya, karena D-nya tegak lurus. D-nya di sini tegak lurus, 90 derajat, jumlahnya 180, berarti ini kalau di sini X, berarti di sini adalah 90 min X, begitu ya. Oke. Kemudian kalau perhatikan sudut A-nya juga siku-siku. Di sini tegak lurus 90 derajat. Kalau sudut yang di sini yang besar ini adalah 90 X, maka sudut CAD itu sama dengan X juga. Kalau sudut CAD sama dengan X, maka sudut ACD yang di sini sama. Ini juga 90 dikurangi X, begitu ya. Maka dengan melihat sudut-sudut itu, maka kita bisa menyatakan bahwa segitiga ABD dengan segitiga CAD itu sebangun. Ya, maka pernyataan pertama bernilai benar. Berikutnya kita akan mencari sisi-sisi yang ditanyakan di sana, BC dan AC. Perhatikan segitiga ABD, ABD. Ya, segitiga ABD, siku-siku di D, panjangnya sisi miring 12, panjangnya sisi siku-siku salah satunya 9,6. Kita cari AD dengan Pythagoras. Kita masukkan AD kuadrat sama dengan AB kuadrat min BD kuadrat ya. Dimasukkan nilai-nilainya, maka dengan perhitungan ketemunya AD sama dengan 7,2 cm begitu ya. AD-nya ketemu 7,2. Kemudian perhatikan lagi pada segitiga tersebut ya, AD tadi adalah sisi garis pembagi pada siku-siku, maka kita bisa menyimpulkan bahwa AB kuadrat sama dengan BD dikali BC. Ya, AB kuadrat sama dengan BD dikali BC. Bisa perhatikan perbandingan di gambarnya. Ya, dimasukkan nilai-nilainya, maka akan didapatkan BC sama dengan 15 cm. Ya, BC-nya ketemu 15 cm. Ini sudah bisa menjawab yang pernyataan kedua, BC-nya 15 cm, maka pernyataan kedua bernilai benar. Kita cek AC-nya. Ya, AC bisa dilihat lagi dengan perbandingan seperti ini. AC kuadrat sama dengan CD dikali BC. Kita masukkan nilai-nilainya sama dengan tadi. AC kuadrat sama 81, berarti AC sama dengan 9. Di dalam pernyataan AC adalah 10 cm. Maka pernyataan ini bernilai salah. Ya. Berikutnya, yang ketujuh, yang terakhir, seorang siswa diberi tugas prakarya untuk menempel foto Ki Hajar Dewantara pada kertas karton ABCD, sudah lihat gambarnya, ukurannya 48 kali 60 ukuran kartonnya. Kemudian ketentuan lebar karton bagian kanan dan kiri tidak tertutup foto 4 cm. Ya, maka kita bisa memberi tanda pada gambar tersebut. Ukurannya 48 kali 60, kemudian pada kanan dan kirinya itu ada 4 cm, gitu ya. Maka pernyataan-pernyataan berikut benar atau salah, kita lihat lebar fotonya, berarti PG-nya. PG berarti 48 dikurangi dengan 4 tambah 4, dikurangi 8, ketemunya 40. Ternyata pada pernyataan itu dituliskan PG-nya sama dengan 44 cm. Maka pernyataan pertama bernilai salah. Berikutnya kita cari tingginya. Perhatikan perbandingan ini. HR dibandingkan BC, tinggi dibanding tinggi gitu ya. Tinggi dibanding tinggi atau lebar dibanding lebar boleh. Kemudian sama dengan PG banding AB, sama dengan alas gitu. Kita masukkan nilainya, kemudian dengan perhitungan biasa, aljabar biasa, maka didapat GR sama dengan 50 cm. GR ini 50, di sana cocok dengan pernyataan kedua, berarti pernyataan kedua bernilai benar. Berikutnya menanyakan luas foto PGRS. Tadi ukuran PGRS adalah, ya PG-nya sudah didapat, dari tadi perhitungan pertama 40, kemudian GR-nya didapat 50. Jadi dihitung aja luasnya 40 kali 50, 2000. Ternyata sesuai dengan pernyataan ketiga. Jadi pernyataan ketiga bernilai benar. Iya.
Pernyataan keempat, luas karton yang tidak tertutup foto. Berarti bisa kita hitung luas karton dikurangi dengan luas foto. Luas karton tadi sama dengan luas ABCD, luas fotonya sama dengan luas PQRS gitu ya. Luas ABCD tadi ketemunya 48 kali 60, kalau tidak salah hitung ketemu 2880 dikurangi luas PQRS, luas fotonya tadi 2000, sehingga didapat 880 cm persegi. Pernyataan keempat itu 680 cm persegi. Berarti pernyataan keempat bernilai salah. Ya. Demikian beberapa soal yang sudah kita bahas terkait dengan kekongruenan dan kesebangunan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.